Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Poltak Panggabean dalam acara Mari Membaca Alkitab. Yang menjadi topik pembahasan kita pada video ini adalah Yesus pengharapan kita. Teks bacaan kita diambil dari Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan ayat 18 dan Kolose 1 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Saya akan membacakannya bagi saudara dari Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia LAI terjemahan baru 2. Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya Tuhan, pengharapan Israel. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di dalam debu tanah. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kemudian Kolose 1 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kamu beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasa-kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pertama-tama, mari kita lihat apakah konteks dari Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan ayat 18 yang menjadi teks renungan kita. Kalau kita baca kitab Yeremia dari pasal pertama sampai dengan pasal 17, setidaknya ada 3 konteks dari firman Tuhan ini. Yaitu pertama, bangsa Yahudi meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Mereka melakukan pelacuran rohani dengan membakar kurban
bagi ilah-ilah lain dan sujud menyembah berhala. Salah satu berhala yang disembah oleh orang Yahudi adalah Ratu Surga. Tuhan memanggil Yeremia untuk mengingatkan orang Israel dan Yahudi agar bertobat dan berbalik dari kelakuannya yang jahat, kembali kepada Tuhan. Kemudian Yeremia juga mengingatkan bahwa jika bangsa Israel dan Yahudi tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum bangsa Israel dan Yahudi. Hukuman itu sudah semakin dekat dan datang dari arah utara. Hukuman itu adalah keruntuhan Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Konteks kedua adalah bangsa Yahudi beranggapan karena ada bait suci di Yerusalem, maka mereka akan selalu selamat dari serangan musuh. Menurut mereka, jika orang Yahudi diserang musuh, maka Tuhan yang bersemayam di bait suci di Yerusalem akan turun tangan menolong mereka. Tuhan memanggil Yeremia untuk mengingatkan bangsa Yahudi bahwa yang membuat bangsa Yahudi selamat dari serangan musuh bukanlah bangunan atau batu-batu bait suci yang ada di Yerusalem. Yang membuat mereka selamat adalah jika mereka percaya dan beribadah kepada Tuhan, jika mereka tidak sujud menyembah berhala-berhala. Hal ini seperti yang disampaikan pada Yeremia 7. Konteks ketiga adalah ada perjanjian antara Tuhan dengan nenek moyang bangsa Israel yang dibuat sejak zaman Abraham dan ditegaskan ulang pada waktu nenek moyang Israel dibawa Tuhan keluar dari perbudakan Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Isi perjanjian itu adalah Allah akan menjadi Allah bagi Israel dan bangsa Israel akan menjadi umat Tuhan. Yeremia 11 ayat 4b. Firman-Ku, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu perjanjiannya. Nah, Yeremia dipanggil Tuhan untuk mengingatkan akan adanya perjanjian ini. Sekaligus mengingatkan kutuk dan hukuman yang akan menimpa Israel jika Israel tidak mendengarkan kata-kata dari perjanjian ini. Itu adalah 3 konteks dari teks renungan kita. Dan mohon agar kita mengingat ketiga konteks ini, karena konteks ini sangat berkaitan dengan teks renungan kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Pada Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan 18, Yeremia mengajarkan kepada Israel dan Yehuda bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang layak untuk disembah. Yeremia mengajarkan keutamaan Tuhan dibandingkan dengan berhala-berhala yang disembah oleh Israel dan Yehuda. Keutamaan Tuhan dibandingkan dengan yang lain-lainnya adalah sebuah topik yang besar di dalam Alkitab. Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, lebih mulia dari yang lain-lainnya. Topik ini banyak dibahas baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Termasuk pada bacaan kita, surat Kolose 1 juga mengajarkan keutamaan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian
Ada 3 atribut Tuhan yang diajarkan oleh Yeremia pada teks bacaan kita. Yaitu pertama, Tuhan adalah tempat bangsa Israel dan Yehuda mendapatkan kekudusan dan kemuliaan sejak semula. Ayat 12. Yang kedua, Tuhan adalah pengharapan bagi Israel. Ayat 13a. Di mana ini merupakan topik bahasan kita. Dan yang ketiga, Tuhan adalah sumber air hidup. Ayat 13b. Ini adalah atribut Tuhan yang diajarkan oleh Yeremia di dalam teks bacaan kita. Tuhan adalah pengharapan Israel. Apa sebenarnya maksud dari ajaran ini? Pertama-tama, mari kita memahami arti katanya atau definisinya. Kata Ibrani mikveh yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai pengharapan yang disematkan sebagai atribut Tuhan. Sebenarnya kata ini memiliki beberapa arti lainnya, yaitu pertama, of man and horse atau maha kuasa. Yang kedua, plenty of water atau menyucikan, menguduskan, dan memberi kehidupan. Yang ketiga, gathering together atau tempat berkumpul bersama. Juga agar akar kata kafah memiliki arti menantikan. Beberapa teks yang menyatakan hal ini misalnya, saat datang hukuman Tuhan yaitu kemarau yang dahsyat. Yeremia 14 ayat 8. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesesakan. Mengapa engkau seperti pendatang di negeri ini? Seperti orang dalam perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Di Perjanjian Baru, pengharapan yang seperti air yang memberi kehidupan pada tanah yang kering ini adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kemudian teks lain, Kejadian 1 ayat 10. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di Perjanjian Baru, kumpulan air ini adalah metafora dari orang-orang yang dikuduskan Allah. Metafora dari gereja. Kemudian ayat yang lain, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Di Perjanjian Baru, Tuhan yang dinanti-nantikan itu berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi, ketika Yeremia mengajarkan kepada Israel bahwa Tuhan adalah pengharapan Israel, adalah dalam keseluruhan pengertian itu. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, menguduskan, memberi hidup, tempat Israel meletakkan harapan, tempat berkumpul atau bersekutu. Tuhan yang pertolongan dan kedatangannya layak untuk dinantikan. Itulah definisi atau pengertian dari Tuhan pengharapan Israel yang diajarkan Yeremia. Tuhan inilah yang mengikat perjanjian dengan Abraham dan dengan nenek moyang Israel. Pada waktu Tuhan menuntun nenek moyang Israel keluar dari perbudakan Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan inilah yang ditinggalkan oleh Israel dan Yehuda. Dan mereka malah pergi menyembah berhala-berhala buatan tangan dan pikiran manusia. Dan Tuhan inilah yang dianggap Israel dan Yehuda akan selalu membela dan menolong
walaupun Israel dan Yehuda meninggalkannya dan pergi menyembah berhala. Sebaliknya, Tuhan ini juga yang mengutus Yeremia untuk mengingatkan Israel dan Yehuda agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan ini jugalah yang akan memberikan hukuman kepada Israel dan Yehuda, hukuman penghancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel jika Israel dan Yehuda tidak bertobat. Di dalam konteks dan pengertian yang seperti tadi, muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya Tuhan pengharapan Israel itu yang diajarkan oleh Yeremia? Rasul Paulus di dalam Kolose 1 memberikan jawabannya bahwa Tuhan pengharapan itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi, Yesus Kristus itulah Tuhan pengharapan Israel yang diajarkan oleh Yeremia. Hanya saja pada zaman Yeremia, Tuhan Sang Firman Allah itu belum berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Lalu, apa pengharapan kita kepada Yesus Kristus? Sebagaimana yang diajarkan Yeremia di dalam doanya, kepada Yesus Kristus inilah kita boleh mengharapkan keselamatan, terbebas dari rasa khawatir dan takut terhadap kuasa kematian. Tempat kita bersekutu sebagai gereja tubuh Kristus. Karena dialah kepala gereja. Dan kepada Yesus inilah kita boleh meletakkan harapan-harapan kita akan hari esok yang baik. Juga Yesus Kristus inilah yang membedakan pengharapan orang Kristen dengan pengharapan dunia ini. Kita orang yang percaya pada Yesus harus menyadari bahwa pengharapan kita sangat berbeda dengan pengharapan dunia ini. Pengharapan dunia ini adalah pengharapan yang palsu dan menuju kehancuran ganda seperti yang disebutkan di ayat 18. Sementara bagi orang yang percaya pada Yesus, kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti bahwa pengharapan orang Kristen adalah pengharapan yang menuju damai sejahtera dan kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati, dan bukti bahwa klaim-klaimnya adalah benar. Bagaimanakah caranya agar kita boleh meletakkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus? Sebagaimana yang diajarkan Yeremia, agar Israel dan Yehuda kembali pada Tuhan. Demikian juga kita diajarkan agar percaya pada Yesus Kristus dan mengingat akan perjanjian kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah perjanjian baru yang diberikan Allah kepada orang yang percaya kepadanya. Iman kepada Yesus Kristuslah menjadi jalan kita menerima keselamatan, bukan karena kita beragama Kristen. Ini paralel dengan bukan batu-batu bait suci yang ada di Yerusalem yang menyelamatkan, tetapi iman kepada Tuhan itulah yang menyelamatkan. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa walaupun Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati, tempat kita meletakkan pengharapan bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah dan penderitaan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Kolose 1,
Justru karena pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristuslah, maka dunia ini membenci kita dan membawa kita ke dalam penderitaan. Sebab dunia sudah lebih dahulu membenci Yesus Kristus. Tetapi penghiburannya, walaupun kita mengalami penderitaan, di dalam Yesus Kristuslah kita tetap dapat bersuka cita. Karena kita tahu bahwa Yesuslah satu-satunya pengharapan orang percaya yang diberikan Allah dan yang dapat menarik kita dari kehancuran dan pembuangan kekal. Itu penghiburannya. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari renungan kita, yaitu kesimpulan. Ajaran Yesus pengharapan kita adalah ajaran yang menuntun kita pada damai sejahtera dan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati. Oleh karena itu, mari kita letakkan pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus saja. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Tuhan Yesus memberkati kita.